Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Nah, saya bakal membahas topik mengenai dunia keuangan lagi nih. Nah, kalau kemarin kan saya sudah bahas mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana perbankan syariah bisa mengoptimalkan infrastrukturnya di era digitalisasi. Mungkin sebagian dari kalian mikir, infrastruktur itu apa sih? Nah, jadi sederhananya infrastruktur di dunia perbankan itu semua hal yang mendukung jalannya operasional bank. Mulai dari sistem IT, jaringan internet, keamanan data, sistem SDM yang ngerti teknologi. Jadi gini, sekarang kan hampir semua serba digital. Mulai dari bayar makanan, pesan ojek, bahkan zakat dan sedekah pun bisa lewat HP. Dan di era digital kayak sekarang, semua itu penting banget supaya bank syariah tidak ketinggalan dari bank konvensional. Nah, di video ini saya bakal bahas mulai dari apa itu infrastruktur, kenapa penting banget buat bank syariah, hingga tantangan dan peluang di era digital. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke bank syariah, kita pahami dulu arti kata infrastruktur. Kalau di dunia nyata, infrastruktur itu kayak jalan raya, jembatan, listrik, signal internet, dan semua kegiatan sehari-hari. Bayangin deh, kalau nggak ada jalan yang bagus, mobil nggak bisa lewat, ekonomi macet. Nah, di dunia perbankan juga sama. Bedanya, jalannya bukan aspal, tapi jaringan sistem, servis, dan teknologi. Tanpa infrastruktur yang kuat, bank nggak bisa ngatur transaksi dengan lancar, data nasabah bisa kacau, dan sistem bisa lemot. Makanya infrastruktur itu semacam tulang punggungnya. Coba kita lihat aktivitas sehari-hari bank. Ada yang buka tabungan, ada yang ambil pembiayaan, ada yang transfer antar bank. Semua itu terjadi karena ada infrastruktur yang bekerja di belakang layar. Tanpa servis yang handal, transaksi bisa gagal. Tanpa sistem yang aman, data nasabah bisa bocor. Tanpa SDM yang paham teknologi, layanan jadi lambat. Nah, di bank syariah, semua itu harus berjalan dengan dua standar sekaligus, yaitu yang pertama efisien secara teknologi, dan yang kedua sesuai prinsip syariah. Misalnya, kalau ada sistem pembiayaan infrastruktur, harus bisa mencatat akad murabah atau akad mudarabah dengan benar. Beda banget kan sama bank konvensional yang sistemnya lebih sederhana dari sistem sisi syariah. Kadang kita mikir infrastruktur itu cuma soal mesin dan teknologi, padahal orang-orang di balik sistem itu juga bagian penting dari infrastrukturnya. SDM atau sumber daya manusia di bank syariah harus punya dua kemampuan utama. Yang pertama yaitu melek teknologi, seperti ngerti gimana cara sistem bekerja. Yang kedua yaitu melek syariah, paham aturan halal dan haram dalam transaksi. Gabungan dua hal ini bikin bank syariah beda dari bank biasa, karena mereka bukan cuma ngejar efisiensi, tetapi juga keberkahan dalam setiap transaksi. Nah, kalau infrastrukturnya bagus, dampaknya langsung kerasa ke nasabah. Contohnya nih, transaksi jadi cepat dan aman, layanan digital lebih responsif, data nasabah terlindung dengan baik, dan yang paling penting, kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Bayangin aja, kalau kamu buka aplikasi bank syariah dan semuanya lancar,
lancar, gak lemot, gak error, tampilannya jelas, pasti kamu nyaman kan? Itulah hasil kerja dari infrastruktur yang optimal. Bank cuma jalan tapi berjalan dengan efisien. Bayangin aja kalau kamu buka aplikasi bank syariah dan semuanya lancar, gak lemot, gak error, tampilannya jelas, pasti kamu nyaman kan? Itulah hasil kerja dari infrastruktur yang optimal. Banknya gak cuma jalan, tetapi berlari dengan efisien. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, dulu transaksi bank itu ribet banget. Mau kirim uang harus datang ke kantor cabang, isi formulir, antri panjang, dan baru bisa selesai dalam beberapa jam. Tapi sekarang cukup buka HP, klik aplikasi, dan dalam hitungan detik uangnya langsung sampai. Itulah hasil dari transformasi digital. Bisa dibilang era digital ini mulai terasa di dunia perbankan sejak munculnya internet banking dan mobile banking di awal tahun 2000-an. Dari situ pelan-pelan perilaku nasabah mulai berubah. Mereka jadi pengen semua serba cepat, gampang, dan bisa dilakukan dari mana saja. Nah, Bank Syariah juga gak tinggal diam. Mereka sadar banget kalau perilaku nasabah sekarang udah berubah total, terutama generasi muda. Keamanan dan privasi pada perbankan syariah. Kenapa keamanan data itu penting banget? Bayangin kamu lagi transaksi di aplikasi mobile banking, terus tiba-tiba sistemnya error, atau lebih parahnya lagi, datamu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasti panik kan? Nah, di dunia perbankan, terutama perbankan syariah, hal kayak gini nggak boleh terjadi, karena bank bukan cuma pegang uang kita, tetapi juga informasi pribadi, mulai dari nomor rekening, alamat, sampai catatan keuangan. Kalau data itu bocor, bukan cuma bikin rugi secara finansial, tetapi juga bisa merusak kepercayaan nasabah. Nah, buat Bank Syariah, kepercayaan itu segalanya. Tanpa kepercayaan, gak ada nasabah, gak ada bisnis, gak ada keberkahan. Bank Syariah sekarang udah banyak banget ningkatin keamanan datanya. Biasanya mereka pakai yang namanya sistem berlapis atau multi-layer security. Kolaborasi dengan fintech. Fintech alias financial technology udah jadi bagian penting dari ekosistem keuangan modern. Banyak startup fintech yang bergerak di bidang pembiayaan, pembayaran, atau investasi digital. Kalau Bank Syariah bisa bekerja sama dengan fintech, hasilnya bisa luar biasa. Lewat kementerian ini, Bank Syariah bisa mengakses teknologi baru tanpa harus bangun dari nol. Anak-anak muda sekarang tuh digitalisasi banget, alias udah terbiasa pakai teknologi buat mengatur keuangan. Makanya Bank Syariah mulai beradaptasi dengan bikin mobile banking syariah yang lebih modern. Media internet banking dengan fitur lengkap, dan bahkan bikin layanan digital untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua ini dilakukan supaya prinsip syariah tetap jalan, tapi juga aksesnya jadi lebih cepat dan praktis. Nah, selain teknologi ada juga regulasi dan kebijakan. Regulasi itu aturan resmi dari lembaga yang berwenang seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, BNI, Bank Indonesia, atau DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau kebijakan itu lebih ke arah panduan internal yang dibuat oleh pihak bank sendiri untuk menjalankan kegiatannya. Jadi bisa dibilang regulasi sama dengan aturan dari luar seperti pemerintah atau otoritas syariah. Sedangkan kebijakan itu aturan dari dalam seperti bank itu sendiri. Dua-duanya penting banget dan harus saling mendukung, karena kalau salah satunya nggak jalan,
OJK. Ini lembaga utama yang mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan, termasuk bank syariah. OJK memastikan semua bank syariah beroperasi secara sehat dan patuh terhadap aturan hukum. Yang kedua yaitu Bank Indonesia. Meskipun fokusnya di kebijakan moneter, Bank Indonesia juga punya peran besar dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran bank syariah. Yang ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional. Nah, ini lembaga yang menetapkan fatwa-fatwa syariah, misalnya fatwa tentang akad nikah murabaha, mudharabah, ijarah, dan sebagainya. Semua produk dan transaksi bank syariah harus sesuai dengan fatwa ini. Jadi bisa dibilang bank syariah itu punya dua pengawas sekaligus, pengawas keuangan OJK dan pengawas syariah DSN MUI. Makanya sistemnya harus benar-benar rapi dan hati-hati. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih regulasi ini penting banget? Jawabannya sederhana, karena regulasi itu kayak pagar pengaman. Bayangin aja kamu punya rumah bagus tapi nggak punya pagar, aman nggak? Ya enggak, bisa aja orang sembarangan masuk. Begitu juga bank syariah, regulasi itu menjaga agar bank tetap berjalan di jalur yang benar, nggak melanggar prinsip syariah dan nggak menjalimi nasabah. Tanpa regulasi bisa saja bank ngasih bunga dengan nama baru, padahal intinya tetap riba. Bisa juga akad nggak jelas, bikin nasabah dirugikan, atau ada praktik bisnis yang secara hukum sah, tetapi secara syariah haram. Makanya regulasi syariah itu penting supaya setiap transaksi punya nilai moral dan spiritual. Inovasi dalam layanan perbankan syariah secara sederhana. Inovasi itu artinya pembaruan atau cara baru untuk meningkatkan pelayanan. Kalau di dunia bank syariah, inovasi bisa berarti seperti bikin sistem transaksi baru, ngembangin produk digital, atau cara unik buat mendekatkan diri ke nasabah. Tapi yang membedakan dengan bank biasa adalah bank syariah harus memastikan inovasi itu tetap sesuai syariah. Gak boleh mengandung riba, garar, atau hal yang dilarang agama. Jadi inovasi di sini bukan sekedar biar keren atau biar digital, tetapi juga ibadah finansial. Kita makin mudah dan berkah. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin strategi, kita pahami dulu apa itu maksud pengalaman nasabah. Jadi, secara sederhana, pengalaman nasabah itu adalah kesan yang dirasakan seseorang waktu berinteraksi dengan bank. Mulai dari rekening, pakai aplikasi, sampai ngobrol sama customer service. Jadi, bukan cuma soal produk syariah yang ditawarkan, tapi juga gimana cara bank itu melayani. Kalau aplikasinya sering error, lama banget responnya, ya nasabah bisa kecewa. Tapi kalau pelayanannya cepat, aplikasinya gampang dipakai, dan nasabah merasa dihargai. Nah, itu baru namanya pengalaman yang positif. Sekarang banyak bank berlomba-lomba bikin produk keren, tetapi lupa bahwa yang menentukan nasabah tetap atau pindah bukan cuma fitur, tapi rasa nyaman. Bank syariah apalagi, nasabahnya punya harapan ganda. Mereka gak cuma pengen layanan bagus, tetapi juga pengen keberkahan dan kepercayaan. Jadi, pengalaman nasabah yang baik di bank syariah itu harus memenuhi dua hal, yaitu yang pertama, kenyamanan dan kemudahan secara teknologi. Yang kedua, ketenangan batin karena tahu uangnya dikelola dengan cara halal. Makanya pengalaman nasabah di sini nggak sekedar praktis, tapi juga bernilai. Sekarang bayangin kamu jadi nasabah bank syariah. Kamu buka aplikasi mobile banking, aplikasinya cepat, nggak lemot, tampilannya memuaskan, jelas, gampang dipahami, notifikasi transaksi muncul langsung,
Dan kalau ada masalah, customer service-nya respon dengan sopan. Perasaan kamu gimana? Pasti senang dan nyaman kan? Nah, hal-hal kayak gitu kadang terlihat kecil, tetapi justru jadi pembeda besar. Bahkan satu hal kecil kayak pesan terima kasih telah menggunakan layanan kami, diakhiri transaksi bisa bikin nasabah merasa dihargai. Jadi, pengalaman nasabah itu dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Bank syariah sekarang udah banyak banget ningkatin keamanan datanya. Biasanya mereka pakai yang namanya sistem berlapis atau multi-layer security. Kira-kira kayak gini. Yang pertama, enkripsi data. Semua informasi nasabah disimpan dalam bentuk kode yang cuma bisa dibaca sistem bank. Jadi kalaupun ada yang menyolong datanya, hasilnya cuma angka atau huruf acak. Yang kedua, firewall atau anti malware. Ini kayak tembok digital buat nyegah hacker masuk ke sistem. Yang ketiga, sistem deteksi dini. Sistem ini otomatis ngasih peringatan kalau ada aktivitas mencurigakan di service. Keempat, autentikasi ganda. Jadi nasabah nggak cukup cuma login pakai paspor, tetapi juga harus verifikasi lewat kode OTP atau sidik jari. Bank syariah biasanya ngecek sistemnya secara rutin buat memastikan nggak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak luar. Semua sistem ini berjalan rutin 24 jam tanpa berhenti, biar transaksi nasabah tetap aman kapanpun. Di Islam, menjaga amanah itu hukumnya wajib, dan data pribadi nasabah termasuk bagian dari amanah itu. Jadi, bank syariah gak cuma menjaga data karena takut saksi hukum, tetapi itu juga tanggung jawab spiritual. Makanya bank syariah harus hati-hati banget. Gak boleh jual data nasabah ke pihak lain, gak boleh nyebarin informasi pribadi tanpa izin. Nah teman-teman, kalau ngomongin digitalisasi, pasti butuh yang namanya infrastruktur teknologi. Mulai dari jaringan internet cepat, servis yang kuat, sistem keamanan data yang canggih, sampai aplikasi yang nyaman digunakan. Masalahnya semua itu nggak murah. Bayangin aja, satu sistem core banking digital bisa butuh biaya miliaran rupiah untuk pengadaan dan perawatannya. Belum lagi pelatihan karyawan, upgrade sistem setiap tahun, dan pengawasan keamanan siber. Bagi bank besar, mungkin hal ini masih bisa ditanggung. Tapi buat bank syariah terutama yang skala menengah ke bawah, hal ini jadi beban berat. Bahkan, ada beberapa bank syariah daerah yang masih memakai sistem semi manual karena keterbatasan dana untuk migrasi ke digital penuh. Tapi, apakah berarti digitalisasi harus berhenti? Tentunya tidak. Solusinya adalah kolaborasi dan efisiensi bank syariah bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya, menyediakan layanan culture computing atau fintech partner supaya biaya investasi bisa ditekan. Selain itu, pemerintah dan regulator juga perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan baik lewat kebijakan insentif maupun bantuan teknis. Karena pada akhirnya membangun infrastruktur digital bukan cuma investasi jangka pendek, tapi investasi masa depan. Selanjutnya, tantangan besar lainnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional biasanya lebih duluan dalam urusan digitalisasi. Mereka punya modal besar, teknologi matang, dan tim IT yang kuat. Bahkan, banyak bank konvensional udah punya aplikasi mobile banking dengan fitur super lengkap, mulai dari kris, top up, sampai investasi digital. Nah, bank syariah harus bisa bersaing di level itu, tapi tentu dengan prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Ini jadi tantangan tersendiri
sendiri, karena bank syariah nggak bisa asal meniru sistem konvensional. Mereka harus memastikan semua fitur digitalnya tetap halal dan sesuai prinsip akad. Contohnya, kalau di bank konvensional ada pinjaman cepat berbunga, maka di bank syariah bisa dikembangkan produk pembiayaan digital berbasis murabah atau Qardul Hasan. Jadi bukan hanya bersaing, tetapi juga memberikan alternatif yang etis dan adil. Di sisi lain, bank syariah punya keunggulan moral dan spiritual. Mereka bukan hanya bicara keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan sosial. Kalau nilai-nilai ini dikomunikasikan dengan baik lewat platform digital, justru bisa jadi nilai jual yang unik. Sekarang kita masuk ke tantangan kedua, yaitu adaptasi sumber daya manusia. Teman-teman, sebesar apapun investasi teknologi yang dilakukan, kalau orang-orang di dalamnya nggak siap, hasilnya nggak akan maksimal. Masih banyak pegawai bank syariah yang luar biasa dalam hal ini. Pengetahuan syariah tapi belum sepenuhnya siap dengan transformasi digital. Ada yang masih kaku dengan sistem baru, belum terbiasa dengan aplikasi kerja online, atau bahkan takut salah karena belum terbiasa dengan alat digital. Padahal teknologi itu akan terus berkembang. Yang hari ini baru, besok udah update lagi. Jadi tantangan terbesar bukan cuma memperkenalkan teknologi, tapi mengubah mindset. Makanya perlu yang namanya pelatihan berkelanjutan. Pelatihan digital bukan cuma buat staf IT, tetapi juga buat semua, dari transferlearner sampai manajemen. Tujuannya supaya seluruh karyawan bisa memahami dan mengoperasikan sistem digital dengan percaya diri. Selain itu, penting juga buat penciptaan budaya kerja digital. Misalnya, biasanya rapat online, sistem laporan otomatis, dan penggunaan data digital dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita bahas hal yang sering dilupakan, tetapi penting banget, yaitu literasi digital masyarakat. Teknologi secanggih apapun gak akan berarti kalau penggunaannya belum siap. Masih banyak masyarakat, terutama di daerah yang belum terbiasa dengan transaksi digital. Ada yang takut salah transfer, ada yang khawatir uang hilang, bahkan ada yang gak percaya sama sistem online. Padahal, justru layanan digital bisa bantu banget mereka. Seperti hemat waktu, hemat biaya, dan lebih mudah. Disinilah peran besar bank syariah untuk edukasi masyarakat. Bank bisa bikin program literasi digital, webinar, atau video edukasi sederhana tentang cara pakai mobile banking syariah, cara transfer aman, dan pentingnya jaga data pribadi. Selain itu, promosi juga penting. Misalnya, dengan menunjukkan bahwa transaksi digital di bank syariah tetap aman, sesuai prinsip Islam, dan bahkan bisa memudahkan ibadah seperti zakat, infak secara online. Kalau masyarakat udah paham dan percaya, adopsi digital akan meningkat pesat. Selain 4 tantangan utama tadi, masih ada tantangan tambahan lain, seperti regulasi dan standarisasi teknologi. Kadang kebijakan belum bisa mengikuti kecepatan inovasi digital. Risiko keamanan siber. Semakin banyak layanan online, semakin tinggi risiko peretasan. Integrasi sistem antar lembaga. Masih banyak sistem yang berdiri sendiri dan belum terhubung secara efisien. Lalu, gimana cara menghadapinya? Yaitu yang pertama, dengan membangun ekosistem digital yang kolaboratif. Bank
bank syariah, fintech, dan regulator harus jalan bareng. Yang kedua, terapkan keamanan data berlapis, gunakan teknologi enkripsi dan deteksi dini untuk mencegah kebocoran. Tiga, lakukan inovasi berkelanjutan. Jangan berhenti di situ apabila aplikasi, tetapi harus pengembangan layanan berbasis kebutuhan nasabah. Yang paling penting, jangan takut berubah, karena dunia digital itu gak menunggu siapapun yang cepat beradaptasi. Dia yang bertahan. Oke, kita udah sampai di akhir pembahasan. Jadi kesimpulannya, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah keharusan. Dengan teknologi yang tepat, sistem keamanan yang kuat, dan kolaborasi dengan fintech, bank syariah bisa memberikan layanan yang cepat, aman, dan sesuai syariah. Bukan cuma soal bersaing dengan bank konvensional, tapi juga soal menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkah. Kita sebagai generasi muda juga punya peran penting, baik sebagai pengguna, inovator, maupun calon profesional di dunia keuangan syariah. Jadi, yuk dukung transformasi digital perbankan syariah biar Indonesia bisa jadi pusat keuangan syariah dunia. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka pembahasan kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.